Halo semuanya, selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor mistis, namun agak ada sentuhan humor. Cerita ini berjudul Hantu Baik yang Mau Gendong dan Nganterin Pulang Orang yang Males Mandi. Dan gini ceritanya, di desa saya dulunya pernah ada kejadian seorang anak yang diculik wewe gombel. Semalaman, orang-orang pada mencarinya kemana-mana, namun tak ketemu. Dan paginya akhirnya ia ketemu di bawah pohon pisang di dekat kuburan. Cerita itu sempat heboh dan meski sudah bertahun-tahun berlalu, tiap kali menceritakan kisah itu ke semua orang itu pasti saja bersemangat. Pokoknya di desa itu cerita horor itu sangat populer dan diminati. Setelah sekian lama kejadian penculikan anak yang memang agak mengalami kekurangan ini terjadi, di desa kami kembali digemparkan oleh berita tentang hantu perempuan yang menggendong dan mengantarkan pulang seorang remaja laki-laki. Ini bukan cerita fiktif belaka, namun benar-benar terjadi. Saya bahkan terlibat dalam kondisi konspirasi kejadian ini. Dulunya itu saya sangat suka ikut main kakak lelaki saya. Saya sudah seperti ekor baginya. Kemanapun dia pergi saya selalu ikut. Jadi kebanyakan teman main saya itu laki-laki dan rata-rata lebih tua dari saya. Saya yang paling kecil dan cewek sendiri. Waktu itu malam minggu, kami bertujuh berkumpul di rumah kakak sepupu saya. Sebagian orang ada yang bermain gitar, ada yang bermain catur, dan saya sibuk bermain gimbot. Tahu kan gimbot? Sehabis Isya kami berencana pindah lokasi ke rumah teman lainnya untuk bermain PS. Namun ada satu teman kakak saya yang malah ketiduran di kursi ruang tamu. Dia pula sekali, sehingga sebagai teman yang baik kami tidak membangunkannya dan malah meninggalkannya sendiri di rumah tersebut. Niatnya hanya ngerjain, sehingga nanti kalau pas bangun dia kelabakan. Pagi harinya orang satu kampung kembali geger dengan cerita teman kami itu yang pulang diantar hantu. Menurut cerita teman kami ini, dia antara sadar dan tidak sadar melihat sosok perempuan berbaju putih berambut panjang. Katanya si hantu, dia tidak boleh tiduran di sini karena bau. Oleh karena itu, dia kemudian digendong dan diantar pulang sampai kamarnya. Keluarga si teman saya ini juga bingung, dari mana masuknya anak ini? Padahal semua jendela diteralis dan pintu rumah semua dikunci dari dalam rumah. Kok bisa masuk? Maka hebohlah cerita ini di daerah saya. Semua warga memuji kebaikan si hantu ini. Untung si hantu baik. Biasanya orang itu kalau dipindahin suka ditaruh di sawah atau kuburan. Lah ini sudah digendong, dia antar pulang juga sampai kamarnya lagi. Lagi pula si hantu baik ini juga tak menampakkan wajah yang mengerikan. Sehingga teman kami ini tidak mengalami trauma sedikit pun. Keren sekali ya si hantu ini. Dia kok tahu-taunya rumah teman kami ini dan tahu juga kamarnya yang mana. Padahal rumah sepupu dan teman saya ini lumayan jauh loh. Kalau jalan ya lumayan capek lah. Tak hanya baik, dia juga hantu yang cerdas, ya kan? Sebenarnya rumah sepupu saya itu memang terkenal horornya, kata orang. Rumah itu dulunya merupakan gudang milik tentara Belanda. Hantu di rumah itu juga jahilnya minta ampun. Kata Bude, si hantu baik ini suka sekali tiduran di pintu toilet. Sehingga pas keinjek Bude saya, keduanya sama-sama kaget. Tapi dasarnya Bude saya ini urat takutnya sudah putus, si hantu ini malah diomeli. Kata Bude saya, hantu ini kadang laki-laki, kadang juga perempuan. Jika si Bude tengah memanggil anaknya, kadang si hantu yang nyahut. Begitu juga kalau lagi sholat, si hantu suka jadi makmumnya. Tapi selama saya menginap dan main ke rumah itu, belum pernah sekalipun ditakuti penampakan. Paling ya cuma sesekali dengar suara orang berjalan pakai sepatu bot tengah malam.
layaknya sepatu tentara gitu. Nah, kisah teman saya yang diantar pulang sama si hantu baik ini cukup mengejutkan, karena selama ini belum pernah ada cerita semacam itu saat ada teman kakak sepupu saya menginap di sini. Jadi mereka menyimpulkan sendiri, teman kami yang satu ini memang terbilang susah sekali kalau disuruh mandi. Tubuhnya dekil dan banyak kudiknya. Pantas saja dia diusir sama si hantu penjaga rumah tersebut. Mungkin si hantu tak kuat dengan bau si teman saya itu. Setelah kejadian itu teman saya jadi rajin mandi dan tiap kumpul dia tak lagi mau tiduran takut kalau ditinggal lagi. Pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini adalah kita harus menjaga kebersihan karena bau badan kita ternyata nggak cuma bisa membuat manusia itu merasa sebal, tapi ternyata hantu juga bisa sebal sama orang yang bau. Dan begitulah kisah mistis horor tentang hantu baik. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.